Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk menggali salah satu ilmu dari ilmu-ilmu Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu meningkatkan atau memberikan kepada kita sendiri semangat untuk mempelajari ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itu butuh kesabaran. Tidak boleh cepat bosan. Seperti yang saya ceritakan dulu, jadi ketika ada seorang murid ingin meminta pelajaran dari seorang syekh, dia harus menunggu beberapa bulan hanya untuk mempelajari satu kalimat, yaitu kalimat ta'awudz. Kemudian dilanjutkan surat Al-Fatihah. Maka dari cerita tersebut, dari kisah tersebut, kita harus sabar. Kita harus tidak mudah bosan. Urusan mulut, urusan bibir, urusan pengucapan itu harus melalui proses. Tidak bisa kita mempelajari terus langsung bisa. Buktinya apa? Ketika kita pertama kali masuk, ya Pak, kita pertama kali masuk, saya tes, saya lihat satu persatu bacaannya. Ya masih ada kurang seperti ini, seperti itu, begini dan begitu. Kemudian saya koreksi sedikit-sedikit. Akhirnya pekan keempat atau pertemuan keempat, saya tes lagi satu persatu, banyak yang sudah berbeda, sudah lebih baik. Saya yakin itu pasti di rumah
mempelajarinya. Karena memang ada ghirah, ada kesungguhan, ada semangat. Pekan lalu kita membahas materi bait ke 6 sampai ke 9 nih. Sebelum kita masuk ke materi, kita seperti biasa praktek dulu ya Pak. Praktek dulu, kita murojaah dulu, ta'awud dan basmalah. Saya baca dulu, kemudian panjenengan ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masih kesulitan di rumah, siapa Pak? Angkat tangan, enggak apa. Kesulitan mempelajarinya. Basmalah. Kemarin saya kasih PR tuh Pak. H. Huruf H disesuaikan dengan makhrajnya. Tidak di makhraj kaf dan juga tidak di makhraj kha. Jadi harus halus. H. Makhraj H itu harus halus. Nah, makhrajnya tenggorokan bagian bawah atau katup, katup nafas kemarin ya, itu mendekat, hanya mendekat tidak menutup ke dinding bagian dalam tenggorokan. Hanya mendekat, tidak sempurna menutup agar bisa mengeluarkan udara lewat situ. Ini ada katup ya Pak, katup nafas. Jadi kalau kita tutup itu kita nafasnya lewat hidung. Kalau kita buka nafasnya lewat mulut. Nah, yang dinamakan katup itu Pak, yang bisa kita tutup, buka tutup itu. H. Yang susah kemarin Pak Wawan ya. Monggo dicoba Pak. Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Pak. Basmalah. Nah, itu masih masuk ke makhrajnya kaf. Nah, makhrajnya kaf coba saya cari. Ketika azan itu apa namanya? Hak kai kayan. Nah, itu salah, Pak. Nah, ini. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak dan keras. Nah, itu kemungkinan panjangnya itu di sini cara pengucapannya. Jadi masih eh, bagian lidah, bagian lidah yang jangan dekatkan ke dinding, bukan katup nafas. Jadi lidah itu jangan ikut-ikut, Pak. H. Lidah itu nggak usah dipakai. H. Nah, itu masih dipakai itu, Pak. Di atau nanti ini saya nih, Pak. Saya share di grup.
nanti bisa dipelajari terus di rumah sampai bisa huruf H itu lidahnya tidak ikut-ikutan, ya. Lidahnya tidak ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti berubah ke makhraj huruf kaf, ya. Nih huruf kaf, pangkal lidah, lidah paling belakang bertemu dengan langit-langit yang lunak dan keras. Ya, siapa lagi? Oke, monggo. Agak keras bisa, Pak, suaranya. Itu masih ke kaf, Pak, makhrajnya. Jadi lidah itu bukan diusahakan ya, harus tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh bergerak juga. Jadi H itu murni dari tenggorokan. Dari tenggorokan yaitu katup nafas itu mendekat, mendekat. Jadi nanti keluarnya itu pasti halus. Ini kalau di atasnya katup itu ada lidah paling belakang nih Pak. Ini bagian sini paling belakang sendiri ketemu langit-langit yang lunak itu nanti jadi huruf kho, huruf kho. Jadi ada ngoroknya. Cuma jangan kalau apa namanya dipanjangkan h itu pasti ada sedikit ngoroknya. Coba. Nah, kha, hmm, kha sama ha beda ya? Ha. Coba anu, Pak, belajarnya gini aja. Ha besar, ha bisa, ha lebih tipis lagi, ha, ha, ha. Nah, ketinggian Pak itu. Jadi dari ha terus hamzah, ain, ha. Jadi ha itu atasnya ain. Ha, ha. Masih kurang Pak. Nggih. Coba yang bisa coba Pak sinten Pak Haris. Oh, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi sepertinya anu Pak, lidahnya ikutan sedikit itu. Ya, jadi ha, hi, hu, bah, baha. Ya, Pak Chandra, monggo. Nah, itu bagus Pak. Coba diulangi lagi Pak. Yang agak keras biar semuanya mendengarkan. Nah, ya, jadi halus Pak, gak kelihatan ngorong-orongnya dikit. Ha, tidak kelihatan ngorong-orongnya. Kemudian ada sedikit koreksi ya Pak. Di sinnya itu apa mungkin coba diulangi Pak. Kalau yang tersebar kita tahu itu di Umi mungkin itu sin itu suaranya seperti ada siulnya. S- s- Jadi coba sin, sa, si, su, bas. Lidah mungkin itu lidahnya ujung saja Pak yang ditempelkan. Jadi yang pinggir itu yang apa namanya kan sebenarnya gini ya lidah itu. Yang sini itu tidak menempel. Yang sini tidak menempel. Ini nempel ke gigi itu cuma ini. Jadi sa. Nah, banyak. Gitu. Memang banyak seperti itu. Ada yang mungkin Pak Mujiono yang sanya itu seperti pripun nggih? Sya.
Mungkin ya karena keterbatasan dari apa namanya pengucapannya dari daerah mulutnya itu kebanyakan ada ya memang seperti itu tadi kayak apa ya belum lemes belum lemes Pak. Yang ditempelkan itu hanya ujung lidahnya. S- s- Tadi kayak ada seperti gimana ya medok malah seperti medoknya coba. Sa ya nanti diulang-ulang lagi ya Pak di rumah sampai yang pinggirnya itu tidak menempel ke mana-mana tidak menempel ke mana-mana jadi yang menempel itu hanya ujungnya saja sa sa ya Pak sinten Pak Agung monggo ya sudah bagus haknya sudah bagus sinnya sudah bagus yang saya koreksi panjangnya panjangnya itu jangan terlalu panjang ya Pak dulu kita mempelajari mesti Bismillahirrahmanirrahim tambahan eh, alif itu bisa merubah makna oke yang belajar bahasa Arab oke Pak tambahan alif itu bisa merubah makna ya merubah makna menjadi apa dua ya. Ya, masna masna terus apa lagi kitabah jadi kitabah berarti ada dua buku kalau ada tambahan kitabah apa namanya alif di belakangnya terlalu panjang itu juga bisa merubah makna ya jadi disesuaikan sama harokannya disesuaikan sama ritme ritme kita jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim kalau ketukan berarti kan sekali ketukan satu harokat kalau dua harokat berarti dua ketukan oke Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu panjang. Coba diulangi Pak Agung. Terlalu panjang dikit Pak. Ter- Dua-duanya. Yang panjang itu terlalu panjang dikit. Jadi juga sinnya itu diseret agak lebih lama. Bis, coba masih kurang dikit Pak. Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Pak Anto, monggo. Huruf fathah ya yang dulu itu huruf fathah itu tidak sempurna membuka lebar jadi bukan a juga tidak terlalu miring u jadi di tengah-tengah u bismillah tadi bismillah nah bismillahirrahmanirrahim nah dia. Pak Pur monggo nah sama jadi di huruf haknya itu jangan ke huruf makhrajnya kaf Pak ya lidah tidak ikut-ikutan hanya katup nafas katup nafas itu yang tadi saya jelaskan yang bisa membuka nutup buka nutup kalau dibuka itu kita nafas lewat mulut kalau ditutup nafas lewat hidung coba dicoba Pak itu kalau bisa kita atur berarti itu makhrajnya H
Coba diulangi Pak. Ha, hi, hu, bah, baha. Sudah lumayan bagus. Kurang dikit lagi Pak. Nanti diulang-ulang lagi ya di rumah. Pak Koco, monggo. Nggih, Mumtaz. Mas Novel, monggo. Ingat-ingat. Sin, ha itu diseret atau mengalir. Kemudian panjang pendeknya itu dua harokat yang Bismillahirrahmanirrahim. Lam dan mim itu dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Nah, muncul masalah baru. Ba itu satu harokat. Oke. Ba, bim, bi, bismi. Nah, bismi. Ba-nya itu satu harokat. Ketemu sin sukun. Antara ba dan sin sukun itu tidak boleh ada jeda. Contoh, bismi. Oke. Jadi kalau ada jeda itu nanti masuknya ke ada tambahan harokat. Jadi dua harokat baknya. Padahal di situ tulisannya satu harokat. Jadi langsung bis, bukan bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Saya kasih PR nggak Pak? Mas. Ro. Ro-nya itu eh, masih terlalu Jawa. Oke. Masih roh. Tidak apa ya? Tidak terasa berat. Oke. Jadi ro. Ro coba. Untuk pembelajaran dilebih-lebihkan boleh. Oke. Jadi ro boleh di sedikit monyongkan nggak apa. Ro. 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 Ri. Ri. Ru. Ber. Ber. Bukan berro ya Pak. Nah, jadi istilah terangkatnya terangkatnya pangkal lidah. Nih. Jadi ujung lidah nah ini di paling belakang sendiri di layar ya. Paling belakang sendiri itu terangkat. Tapi tidak sampai nempel nggih. Terangkat itu namanya isti'la. Jadi ketika kita membaca ro harus terangkat sedikit agar terlihat beratnya. Ro, ro, ri, berro, berro. Nanti dipelajari lagi ya. Saya CPR ini kok. Mas Kahar, monggo. Sedikit digetarkan di ro-nya, Pak. Hirro, ro, hirrahman. Coba. Nggih. Pak, sinten monggo. Pak Tarmuji nggih. Monggo. Nggih. Sudah ada perbedaan dari kemarin. Nggih. Pak Mas Diki monggo. Ya, seperti Pak Agung tadi, panjang dua harokat, maksimal dua ketukan, dua harokat nih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim.
terlalu panjang dikit, Pak. Terlalu panjang dikit. Kemudian di sinnya itu mengalir ya, diseret. Bis Bismillah. Ya, lumayan. Sama ini, Pak. Eh untuk melemeskan, apa bahasanya? Melemeskan ya, melemaskan gerakan-gerakan itu, gerakan bibir, rahang, mulut dan lainnya itu untuk pertama kali diperlukan apa namanya? Berlebih-lebihan, dilebih-lebihkan, takalluf. Takalluf untuk pemula, untuk agar bisa lemes bagian-bagian yang digunakan untuk mengeluarkan makhraj itu, mengeluarkan huruf. Jadi jangan malu ya Pak, jangan malu, jangan malas. Jadi harus semangat Pak, semangat. Bismillah, dibuka lebar nggak apa-apa. Kalau pertama loh Pak, ya, di garis bawah ya Pak. Kalau pertama atau pemula dilebih-lebihkan nggak apa-apa, ya. Pemula dilebih-lebihkan nggak apa-apa. Contoh kayak fathah, saya bilang tadi jangan terlalu buka lebar. Tapi sekarang kok saya bilang buka lebar aja Pak. Karena masih pemula, masih belajar. Dibuka lebar saja, fathah, kemudian kasroh meringis, sangat meringis. Dhammah dimonyongkan, sangat monyong. Atau kalau tidak mau apa namanya, masih malu-malu ya, nanti di rumah di depan kaca itu ada senam wajah ya Pak, senam mulut. Pripun senam mulut? Pripun? Nah itu nanti bisa dicari di sosial media banyak mestinya. Itu dicari senam mulut biar biar baca Qur'annya lancar, bukan gibahnya lancar ya. Oke. Biar baca Qur'annya lancar. Nanti di rumah lihat lihat di sosmed cara senam mulut. Nah, itu diulang-ulang terus biar nanti mulutnya lemas. Nanti coba baca Quran. Nah, baca Quran itu pertama kali juga nggak apa-apa, dilebih-lebihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, Pak. Dilebih-lebihkan nggak apa-apa. Untuk pembelajaran. Ya. Coba diulangi, Pak. Nah, sudah agak beda. Nanti diulang-ulang lagi terus nih, Pak. Pak Prianto, monggo. Jangan terlalu cepat, Pak. Dua harokatnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baknya masih ada jeda, Pak. Jadi langsung bis. Nah, Pak Budi, monggo. Ya. Baknya, baknya itu tidak terlalu banyak udara yang keluar, ya, Pak. Ba, bukan ba, jadi ba, bi, bis, bismillah, bismi. Ya, ya, sudah bagus. Pak Mujana, monggo. Nah, haknya, nah, haknya itu masih kurang. Ini tadi dari awal ya Pak, ngikuti. Oke. Hak itu jangan tercampur dengan makhraj kaf. Oke. Jangan tertukar atau tercampur huruf kaf. Jadi kaf itu lidahnya ikut-ikutan. Kalau hak
lidahnya tidak ikut-ikutan. Jadi murni dari tenggorokan. Ha. Nah, itu masih kurang. Bawahnya lagi, Pak. Lidahnya jangan ikut-ikutan. Ha. Ha. Nah, hi. Ha-nya bagus tapi hi-nya masih kurang. Hi. Hu. Ya. Nanti dipelajari lagi ya. Ya. Kita lanjut sedikit di Al-Fatihah ayat pertama, ayat kedua ya. Ayat kedua sebagai persiapan saja untuk pekan depan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf lam daripada alham, lamnya itu sukun. Kebanyakan kesalahannya itu memantulkan huruf lamnya. Alham, padahal huruf qalqalah itu ada ba, jim, dal, to, qaf. Selain itu berarti bukan qalqalah. Apalagi ini lam, sudah terlihat sangat jelas lam itu bukan qalqalah. Jadi alham, bukan alham. Kemudian ha kayak tadi jangan tertukar dengan kaf ataupun tertukar dengan huruf yang lainnya, huruf ha. Karena akan merubah makna. Kemudian dal. Dal itu tidak terlalu medok. Da. Alhamdu itu terlalu medok. Itu salah. Tipis saja. Alhamdu. Lillahi. Haknya disempurnakan. Lillahi. Rabbil. Ro. Tebal. Rabbil. Ba itu seperti tadi tidak terlalu banyak udara yang keluar. Tidak terlalu medok. Rabbil. Bukan Rabbil. Rabbil alamin. Nah ini ada lam lagi. Lam sukun. Ketemu. Ain. Tidak dipantulkan. Rabbil alamin. Harus sempurna. Rabbil alamin. Untuk bisa menyempurnakan, saya ada tips. Saya lihat dari sosmed juga. Ada tips agar tidak memantul. Itu lidahnya dipindah. Ujung lidahnya dipindah. Maksud saya gini. Lam itu kan ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. La. Biar tidak memantul, itu digeser. Pas di durasi lam sukunnya itu lidahnya, ujung lidah digeser ke kanan atau ke kiri. Dipindah. Yang penting dipindah ke kanan atau ke kiri. Agar tidak terjerumus ke qalqalah itu tadi. Bil alamin. Itu tips yang pertama. Yang kedua, disempurnakan disempurnakan hurufnya dulu. Disempurnakan hurufnya. Jadi lam itu disempurnakan hurufnya dulu. Bil rabbil Jadi tidak langsung rabbil terlalu cepat, dikasih waktu, dikasih durasi. Rabbil alamin. Okay. Rabbil alamin. Jadi tidak langsung, agar menghindari qalqalah tersebut. Ya, itu. Kita masuk ke materi. Semalam saya dapat WA ya, ada masukan dari Mas Kahar. Nanti di buku itu ada contoh-contoh bacaan. Nah, itu nanti dibaca bergiliran. Biar semuanya tahu, semuanya paham.
Kita masuk ke bait 10 sampai 13. Bait ke-6 sampai 9 kita bahas apa, Pak? Kita merujak dikit. Izhar dan idgham, ya. Izhar itu jelas. Idgham mendengung apa? Memasukkan, ya. Idgham itu memasukkan. Kita baca bareng-bareng, Pak. Bait ke-10 sampai 13 dibuka. Ke-10 sampai 13. Nah, ini saya juga mohon maaf sebelumnya dari awal saya belum menjelaskan ini. Di setiap apa namanya? Saya penjelasan ini pasti ada ini, Pak. Ada qala al-Imam Sulaiman Nul Jamzuri rahimahullah. Kenapa ada ini? Untuk menghormati pengarangnya. Jadi setiap kita membaca matan itu harus ada qala siapanya, qala pengarang. Contoh qala Pak Jalal hafizahullah taala. Pak Jalal mengatakan seperti ini dan seperti itu. Kita baca dulu. Qala al-Imam Sulaimanul Jamzuri rahimahullahu taala. Kita baca bareng-bareng, Pak, nggih. Qala al-Imam Sulaimanul Jamzuri rahimahullahu taala. Nggih. Kita bareng-bareng. Monggo. Silakan. Qala al-Imam Sulaimanul Jamzuri rahimahullahu taala. Monggo. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. Kalau sudah ketemu nadanya itu enak ya, Pak? Enak. Hafalnya juga enak. 10. Kita artikan perkataannya. Lakinnaha. Akan tetapi hanya itu kembali domir ha kembali kepada idgham kismani. Kismani asalnya dari kismun. Kalau kismani berarti dua jenis. Kismun jenis yang pertama yudghama, diidghamkan, dimasukkan, fihi padanya, bi gunnah dengan gunnah, bi yanmu pada kata yanmu. Huruf-huruf idgham bi gunnah yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu, yang secara bahasa artinya dia berkembang. Yanmu itu artinya berkembang. Kemudian aulima, diketahui. Jadi ini kata pasif. Aulima, alima, aulima, diketahui. Arti secara lengkap yaitu akan tetapi idgham ada dua jenis. Yang pertama idgham yang disertai dengan dengung. Idgham bi gunnah pada huruf-huruf yang dikenal atau terangkum dalam kata yanmu. Idgham dari segi ada atau tidaknya gunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama kita bahas yaitu idgham bi gunnah, dan yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah, idgham yang disertai dengan gunnah. Hurufnya yaitu nun sukun atau tanwin dibaca dengan idgham bi gunnah, memasukkan dengan gunnah apabila bertemu dengan huruf yang terkumpul dalam kata tadi, yanmu.
ya, nun, mim, wawu. Ya. Tempat terjadinya pertemuan dua huruf. Nah, monggo Mas Kahar dibaca, monggo. Yang itu di buku ya. Mayyakulu ke bawah. Mayyakulu ke bawah. Mayyakulu Oke. qittatun nafid nasabahu wasifra. Oke. Pak Tarmuji, sampingnya. Samping barqun, barqui. Oke. Mas Novel, monggo. Sampingnya. Shin, itu shin besarnya. Sha. Wisha. Nah, yang demikian dinamakan dengan idgham bi gunnah. Di penjelasan ini di buku dan dua huruf darinya ini 12 ya. Kita di layar aja ya. Kita lanjut ke bait selanjutnya. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya summa sinwanin tala. Illa kecuali idza apabila kana keduanya berada atau terkumpul bi kilmatin pada satu kalimat kilmatin fala tudghim maka jangan kamu idghamkan fala maka jangan kemudian ka dunya seperti kata ad-dunya secara bahasa artinya kehidupan summa kemudian sinwanin kata sinwan secara bahasa artinya bercabang bercabang atau saudara kandung sinwanin tala seperti atau sebagaimana. Arti perkalimatnya kecuali jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf ini dalam satu kata maka jangan diidghamkan seperti ad-dunya dan sinwanin. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf-huruf yanmu dalam satu kalimat, maka tidak boleh diidghamkan melainkan nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas. Hukum ini biasa disebut dengan izhar mutlak. Izhar mutlak. Ada di babnya idgham itu ada izhar mutlak. Okay. Jadi kalau kita merujuk ke tadi idgham bi gunnah itu hurufnya yaitu yanmu ya nun mim waw kemudian di sini ada dunya nun ketemu ya harusnya dibaca bi gunnah dibaca mendengung itu dikhususkan membacanya tidak bi gunnah. Jadi ada hukum namanya ini hukum ini biasa disebut dengan izhar mutlak. Tempat terjadinya yaitu hal ini terjadi dalam Al-Quran hanya pada 4 kata. Jadi izhar mutlak ini dalam Al-Quran hanya 4 kata. Yaitu ad-dunya, sinwanun, kinwanun, bunyanun. Jadi tidak kita baca duya, sin, siwa, kiwa, buya. Ya.
Kalau seperti itu nanti kayak aneh kita dengar. Kita bisa dengarnya dunia dibaca duya gitu. Sebab terjadinya yaitu penjagaan terhadap lafaz. Idgham hanya terjadi pada dua kata. Idgham hanya terjadi pada dua kata. Oke, sudah paham ya ini? Idgham hanya terjadi pada dua kata. Karena jika dalam satu kata diidghamkan, maka akan tertukar dengan kata mudha'af. Ya. Mudha'af itu kata yang dari asalnya bertasydid. Dari kata asalnya bertasydid. Sudah belajar mudha'af, Pak? Mudha'af. Belum ya? Mudha'af itu nih dijelaskan ini. Nah, kalimat tersebut menjelaskan prinsip penting dalam hukum tajwid, khususnya mengenai idgham yang merupakan penggabungan dua huruf. Penjagaan terhadap lafaz. Jadi kan penjagaan terhadap lafaz itu berarti menjaga kejelasan dan ketetapan dalam pengucapan huruf Al-Quran. Ini penting untuk menghindari kesalahan dalam membaca yang dapat mengubah makna. Kemudian idgham hanya terjadi pada dua kata. Kalau satu kata nanti takutnya tertukar dengan huruf yang bertasydid. Ya. Satu kata dan mudha'af, jika kedua huruf yang sama diidghamkan dalam satu kata, maka akan terjadi kebingungan dengan kata mudha'af, yaitu kata yang berasal dari akar kata yang memiliki tanda tasydid. Kata mudha'af merujuk pada pengulangan huruf yang sama dalam satu kata, seperti madda. Yang ada tasydidnya itu mudha'af, Pak. Madda, summa, dan yang lainnya. Di mana huruf mim diulang dengan tasydid. Oleh karena itu, jika idgham dilakukan dalam satu kata, nanti akan sulit membedakan antara penggabungan biasa dan mudha'af. Yang bisa menyebabkan kesalahan dalam pengucapan dan pemahaman. Contohnya, idgham mutaqaribain. Alam nakhluqkum. Nakhluqukum. Nakhluqu itu pakai qaf, kum pakai kaf. Itu mutaqaribain, berdekatan. Kemudian idgham mutajanisain. Dal ketemu ta. Dalnya lebur ke ta. Kemudian idgham mutamatsilain wa qul lahum, sama-sama hurufnya sama, lam ketemu lam, wa qul lahum. Bawahnya fama rabihat tijaratuhum, rabihati sama-sama tak. Ya. Kita lanjut lagi. Penjagaan terhadap makna jika diidghamkan akan menjadi samar maknanya. Dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sinwanun wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwan. Kinwan minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Bunyanum marsus. Ya. Ada catatan, terdapat pengecualian pada kaidah di atas. Yang pertama, nun sukun dibaca izhar
pada pertemuan dua kata. Terdapat pada dua tempat. Yasin wal kitabil mubin. Nun sukun dibaca izhar pada pertemuan dua kata. Yasin. Sin itu wal kitabil mubin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun sukunnya dibaca izhar. Kemudian yang kedua, nun sukun dibaca idgham dalam satu kata, terdapat pada satu lafaz. To Tosim Mim. Pada dua tempat, Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. Lanjut bait berikutnya. Watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra summa karrirannah. Watsani, dan yang kedua, idghamun bi ghairi gunnah. Nah, biasa kalau di sini kita menyebutnya idgham bi ghairi gunnah. Kalau kita sering taunya itu idgham bila gunnah. Okay. Idgham tanpa gunnah. Fi dalam lam, huruf lam, ra, huruf ra, summa kemudian karriran. Fi'il amr dari kata at-takrir, mengulangi. Ulangilah dan tikrarkanlah. Iya. Lalu salah satu sifat dari huruf ra. Terjemahannya, dan jenis yang kedua adalah idgham tanpa gunnah. Idgham bi ghairi gunnah, yaitu pada huruf lam dan ra, dan tikrarkanlah huruf ra. Syarah. Jenis idgham yang kedua dari segi dengung atau tidaknya adalah idgham bi ghairi gunnah, tanpa gunnah. Huruf-hurufnya yaitu nun sukun atau tanwin dibaca dengan idgham tanpa gunnah apabila bertemu dengan huruf lam atau ra. Tempatnya yaitu hanya terjadi pada pertemuan dua kalimat. Yang dimaksud dengung itu apa tuh, Pak? Dengung itu apa? Masuk ke rongga hidung. Nggih. Dengung. Kalau tadi bacanya gimana? Yang bigunnah. Contohnya. Ya. Ada durasinya. Mayyaqulu hittatun naghfirah. Hittatun naghfir. Nasabaw wa sihra. Itu ada durasinya. Nasabaw wa sihra. Kalau itu bigunnah itu tidak ada durasinya. Jadi langsung syarrul lakum la raufur rahim. Nah, coba dibaca Pak Aris, contohnya itu di buku. Ya. Ya. Bapak Budi. Sampingnya, samping. Samaratir rizqa. Iya. Nah, itu kan ini Pak, masuk ke ro.
Jadi idgham bila guna. Jadi dimasukkan, tandunya dimasukkan ke ro. Samaratir rizqa. Nunnya itu dihilangkan, Pak. Ya. Nunnya itu dihilangkan, masuk langsung ke ro-nya. Samaratir rizqa. Nah, oke. Monggo Pak Jalal. Ya, gitu. Jadi durasinya pendek. Durasinya pendek. Kalau itu gombi gunnah itu ada durasinya agak panjang. Mayyaqulu. Kalau itu gombi lagunah syarrul lakum. Ya. Kita lanjut. Contoh. Nah ini tadi kita lewati saja. Catatan dikecualikan dari kaedah di atas yaitu kalimat waqila man roko. Nah, kita harusnya kalau sesuai kaidah itu harusnya apa namanya? Nah, waqila marroko. Tapi di sini ada hukum namanya gharib. Hukum gharib namanya apa, Pak? Nah, sakta. Sakta itu apa? Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Oke. Jadi waqila man roko. Gitu. Terdapat sakta antara nun sukun dan ro sehingga menghalangi terjadinya idgham. Perkataan nazim, nazim napa? Pengarang, pengarang. Dan tikrorkanlah huruf ro. Maksudnya adalah hukumilah ia dengan tikror, bergetar, diulang-ulang. Akan tetapi jika ia bertasdid, maka samarkanlah tikrornya. Nggih. Ro, ro kalau biasa, ro, rijal, rijal. Itu kan getarannya banyak, pengulangannya banyak. Rijal, rijal, rijal saja itu pengulangannya banyak. Kalau ada tasdidnya, malah tambah sedikit, getarannya tambah sedikit, disamarkan. Ar-rijal, rijal, ar-rijal. Beda ya. Catatan tambahan, ketika mentikror ro, maka tidak boleh berlebihan sehingga terdengar seolah-olah huruf ro ada banyak. Nah, ini banyak aturan nih ro ini. Banyak aturannya. Tidak boleh terlalu getarannya terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu sedikit ketika berharokat. Kalau ketika bertasdid maka disamarkan. Jadi ada 3 peraturan huruf ro ini, 3 aturan. Yang pertama, ketika hurufnya berharokat, yaitu fathah, dhammah, dan kasrah, maka tikrorkanlah, digetarkan. Yang kedua, tetapi jangan terlalu banyak getarannya, karena nanti seolah-olah ro-nya menjadi banyak. Kemudian yang ketiga, jika bertasdid, maka samarkanlah. Jadi kalau kita logika ini ya Pak, dari satu huruf, kemudian tambah 2 huruf, harusnya kan lebih banyak. Tapi di sini harus lebih sedikit, lebih samar. Itu, ada 3 aturan. Pembagian idgham yang kedua, dari segi sempurna atau tidaknya, idgham terbagi menjadi idgham kamil dan idgham naqis. Pembagian ini berlaku untuk seluruh hukum idgham, tidak terkecuali nun sukun dan tanwin. Idgham kamil, apabila huruf yang pertama masuk atau melebur secara sempurna kepada huruf kedua. Dan yang kedua, idgham naqis, apabila huruf pertama
tidak masuk atau melebur secara sempurna kepada huruf yang kedua. Ini tambahan ini katanya. Contohnya, monggo dibaca. Di sini ada enggak? Enggak ada. Yang di layar Pak, ya, dibaca. Monggo Pak Koco. Itu nakis ke bawah. Kelihatan betul Pak? Boten di situ. Nggih. Kelihatan betul Pak? Waduh, enggak kelihatan ya. Kelihatan betul. Oke. Itu nakis dulu. Ya saja. Iya. Khairoy. Ya. Monggo Pak Pur. Bawahnya. Miu. Oh iya, ini enggak ada anu ya. Enggak ada harokatnya. Iya. Miwakin. Miwakin. Ini bukan satu kata ya, Pak. Ini ada komanya. Dipotong ya. Miwakin khairu wa abqa. Khairu. Ya. Nah, ini to ketemu tak, toknya itu melebur ke huruf ta. Ahabta, ahabta, basabta, farrattum, farratta. Ya. Itu Om Kamil. Walan nusyrika syai'in nukur mimmalin khairum min ladunhu khairul laka mir rabbihim ghafurur rahim. Ya. Terdapat beberapa kesalahan yang biasa terjadi dalam hukum idgham bi gunnah. Yaitu yang pertama, tidak mendengungkan suara, tidak mengalirkan suara melalui rongga hidung, terutama ketika mengucapkan idgham pada huruf wawu dan ya. Contohnya gimana? Ya dibaca jelas jadinya. Min walin, man ya'mal, jadi kayak ny, man ya'mal, minwa. Ya, itu. Yang kedua, mengalirkan suara melalui rongga hidung seluruhnya. Jadi sempurna rongga hidung seluruhnya ketika idgham naqis pada wawu dan ya. Padahal seharusnya huruf berikutnya wawu atau ya itu tampak. Kemudian yang ketiga, tidak menyempurnakan gunnah. Tidak menyempurnakan gunnahnya. Terdapat beberapa kesalahan yang biasa terjadi dalam hukum idgham bi ghairi gunnah. Mengalirkan suara melalui rongga hidung. Padahal bi ghairi gunnah. Kemudian menahan suara terlalu lama. Contohnya gimana? Malam, marra'a. Nah, itu beberapa kesalahan yang terjadi. Lanjut ke bait ke-13.
Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Ats-tsalis yang ketiga, iqlab. Al-iqlab. Salah satu hukum nun sukun atau nun sukun dan tanwin. Inda, ketika miman menjadi mim bi gunnah disertai gunnah ma'a serta atau bersama al-ikhfa. Ikhfa menyamarkannya. Arti perkalimatnya. Dan hukum yang ketiga adalah iqlab, yaitu apabila bertemu huruf ba maka diganti mim disertai gunnah dan ikhfa, menyamarkannya. Hukum yang ketiga dari nun sukun dan tanwin adalah iqlab. Secara bahasa at-tahwil. At-tahwil yang berarti mengubah, merubah. Secara istilah yaitu mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim yang disertai ikhfa dan gunnah ketika bertemu huruf ba. Hurufnya yaitu iqlab hanya terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Tepatnya yaitu pada nun sukun terjadi dalam satu kata maupun dua kata. Pada tanwin hanya terjadi pada pertemuan dua kata. Kalau nun sukun itu satu kata ada, dua kata ada. Kalau tanwin itu hanya pertemuan dua kata. Contohnya, silahkan dibaca, ini ada harokatnya. Monggo Pak Chandra. Ya. Ada perbedaan pendapat para ulama, ya. Ada yang dibaca sempurna menutup, jadi yambu'a sempurna menutup. Ada yang memberikan sedikit stan, setebal kertas. Jadi nggak sempurna menutup, nggak yam yambu'a, tapi ada rongga sedikit. Jadi suaranya seperti mendengung. Yambu'a, yambu'a. Itu ada. Bisa didengarkan ketika jenengan dengarkan imam-imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu sering. Kebanyakan mereka menggunakan yang itu. Memberikan sisa setipis tisu. Ya. Tisu, kertas. Yambu'a. Dibaca yang di layar, Pak. Kelihatan bukan? Pak Anto. Enggak kelihatan. Ini udah yang di buku, nggih. Nggih. Catatan, penggantian nun sukun atau tanwin menjadi mim hanya secara pengucapan. Nah, penggantiannya itu nun sukun bertemu ba kemudian menjadi mim, dibaca mim, itu hanya pengucapan. Jadi kalau secara tulisan itu tetap nun sukun bertemu dengan ba. Terdapat kesalahan yang biasa terjadi pada iqlab, yaitu tidak menyempurnakan gunnah. Terdapat dua cara membaca iqlab, itbaq syafatain, yaitu menutup dua bibir tanpa menekannya, yang tadi. Kemudian furjah. Nah, furjah itu memberikan celah, celah di antara dua bibir. Kalau ada yang berpendapat itu celahnya setipis kertas. Sudah, ya. Nah, ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo.
Nah, itu kan sin, huruf sin itu gimana, Pak? Tulisannya. Huruf Arabnya. Nah, sin ya nun. Nah, ada nun sukun berarti ketemu mim dibaca idgham biguna. Oke, berarti to sim mim. Oke. Ada yang surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Gitu. Jadi kalau yang tidak ada eh, apa namanya? Kayak huruf mati, jadi kayak di awalan surat itu alif lam mim ra, ta sin mim, kaf ha ya ain, shad, nun itu sesuai dengan bahasa Arabnya. Tulisan Arabnya gimana? Sin, sin, ya, nun. Nun, nun, waw, nun. Ta, ta, alif, hamzah, dan yang lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi? Gak ada? Sudah paham berarti nggak? Insya Allah paham ya. Jadi sampai sini dihukum nun sukun dan tanwin. Itu ada berapa hukum yang sudah kita pelajari, Pak? Berapa hukum? Dua. Tiga. Tiga nomor dua. Tiga ya. Itu biguna. Itu bilaguna. Kemudian iklab. Ya. Secara teori itu sebenarnya enak semua, Pak. Enak semua kalau kita pelajari. Jadi kenapa kita di sini, saya di sini eh, mengajak panjenengan itu prakteknya dulu. Karena dalam ilmu tajwid itu yang paling penting itu prakteknya. Kalau kita teorinya pinter, paham semuanya, di atas rata-rata, di atas, di luar kepala, hafal semuanya. Tapi kalau prakteknya tidak bisa, buat apa? Oke. Disuruh imam, yang prakteknya bagus saja, imam, monggo. Kok bisa, Pak? Saya kan pinter teorinya. Jadi, pasti coba ngaji, salah semua. Prakteknya salah. Di tajwid itu harus imbang. Tajwid, prakteknya bisa, teorinya bisa. Tapi yang lebih baik antara dua pilihan, lebih baik teori dulu atau praktek dulu. Teori saja atau praktek saja? Saya jawab ya praktek. Soalnya kenapa? Saya dulu berangkat mempelajari tajwid itu bukan karena saya pinter teori. Saya SD, Pak. SD itu. Pelajaran yang paling saya benci itu ya. Pelajaran yang paling saya benci itu tajwid, Pak. Bener. Saya dulu tajwid nilainya 40, Pak. 40, nggak ada yang bener. Soalnya kenapa? Menghafalkan huruf-hurufnya loh, Pak. Huruf hukum-hukum loh, Pak. Jadi ada yang paling banyak itu kan ikhfa. Tak, sa, jim, dal, zain, sin, dan seterusnya itu. Itu saya dulu, Pak. Pusing ini. Makanya dapat nilai 40. Terus, tapi kemudian saya tuh kayak ada apa namanya? Potensi. Potensinya dari apa? Dari saya mendengarkan audio. Saya tuh hafal juz 30 itu saya nggak ngafal. Saya hanya mendengarkan. Mendengarkan, kemudian kelas 6 di tes tuh hafal semua. Kemudian beserta hafal terus beserta tahsinnya itu bagus, Pak. Tahsinnya bener, lumayan bener. Akhirnya saya lanjutkan ke SMP itu pelajaran tajwid itu kok malah suka gitu ya.
Biasanya gitu Pak. Jadi SD itu kita nggak suka, mama kita nggak suka bahasa Inggris. Nanti lama-kelamaan nggak suka terus makin makin cinta, bukan makin benci lagi. Oke, gini mboten. Ya, kita oh ya setoran dulu ya. Siapa yang mau setoran, Oke, monggo. Oke, dari Pak Kah dulu. Dari ayat apa? Bait berapa sampai berapa? Oke, matanya. Dari awal. Cabut. Masya Allah. Entas. Yang belum kita pelajari sudah dihafalkan. Ya. Bagus. Monggo Pak Tarmuji. Bikil. Bikil matin. Tudugim. Kadunya. Summa.
Jada. Jada. Syakhsun. Ya, insya Allah. Kenapa ngeredek ini? Masya Allah, nggih, 1 sampai 16. Monggo Mas Noval. Sebentar. Ini nanti durasinya kepanjangan. Mas Bahtiar di 6:30. Oh, oke. Oke, oke. Kenapa anu Mas? Ini saya selesaikan dulu, ditutup dulu gitu. Ya, ya. Kita tutup. Nanti setelah videonya selesai, dimatikan kita setoran lagi ya, lanjut lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.